والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات الصائمين والصائمات القائمين والقائمات رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dapat menjalankan ajaran-ajaran beliau dan meneladani akhlak Rasulullah. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke-13 bulan Ramadan. Insyaallah 17 hari lagi lebaran. Mungkin udah banyak yang mulai menghitung hari ini. Ya, karena faktanya memang kalau kita lihat di masjid-masjid, Pak, tarawih aja kan sudah alhamdulillah barisannya semakin maju dan sudah banyak yang terkena penyakit muntabir, mundur tanpa berita. Kalau di awal-awal kita tahu sholat tarawih itu di masjid, rasanya semua masjid bikinnya kekecilan, orang luber sampai keluar-luar. Tapi seiring berjalannya waktu terseleksi secara alami. Ini kalau ibarat turnamen sepak bola, ini mungkin masih babak quarter final, masih ada 8 besar lah. Makin kesana makin sedikit sampai nanti ujungnya final pasti tinggal 2 tim. Begitu juga sholat tarawih. Kalau udah malam 29, malam 2.30, Pak, kalau jadi imam pasti nengok tinggal 2 makmumnya, 1 orang tua, 1 merbot yang jagain masjid. Itu juga merbot mungkin karena THR-nya belum turun, masih ada makanya. Ya, nah inilah gambaran kita di saat bulan suci Ramadan. Sungguh sangat disayangkan, makin kesana kita justru makin kebanyakan ya malah makin malas. Padahal diceritakan Rasulullah tuh makin akhir makin rajin ibadah. Sampai apalagi Ashrul Awakhir besok itu diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu di Ashrul Awakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Sama sekali tidak menggauli istrinya saking sibuknya ibadah. Nah, kita hari ini masih berada di tengah-tengah. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah jelaskan 10 hari pertama Allah curahkan rahmat, 10 hari kedua Allah obral ampunan, 10 hari yang ketiga Allah akan berikan sertifikat bebas api neraka, dan kemungkinan Allah sisipkan malam Lailatul Qadar. Ini semua punya keistimewaan masing-masing di bulan suci Ramadan. Tadi salah satunya, Pak, salat tarawih itu tiap malam itu pahalanya beda-beda. Masya Allah.
Karena memang Ramadan ini sejatinya adalah panennya kita. Pahala ibadah di bulan Ramadan itu jauh berbeda dengan pahala ibadah di bulan lain, jauh lebih besar. Dikatakan kalau di bulan Ramadan itu kita sholat sunnah atau ibadah sunnah, itu akan diganjar pahala ibadah wajib. Contoh sholat taraweh, itu pahalanya adalah sholat 5 waktu di bulan lain. Dan sholat 5 waktu di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan sampai 70, atau ada riwayat yang mengatakan 700 kali lipat. Bayangkan. Padahal kalau kita analogikan, ketika perusahaan atau bos kita, atasan kita memproklamirkan, mengumumkan tanggal sekian saya akan berikan kalian bonus, akan diberikan giveaway, tapi tergantung kinerja kalian. Kalau bos kita udah ngomong begitu, pastinya kan kita akan siap-siap dan penuh semangat. Sampai detik-detik akhir kita terus semangat, sampai tanggal penentuan siapa yang akan dapat bonus. Tapi kenapa pas Ramadan kita malah nggak begitu? Padahal yang menjanjikan Tuhan kita loh, yang nggak bakal ingkar janji. Kalau atasan kita, bos kita, itu kan mungkin aja meleset janjinya. Ini yang Allah janjikan bukan cuma kebahagiaan yang sifatnya biasa-biasa aja. Tapi yang Allah janjikan nih nggak tanggung-tanggung, puncak dari kebahagiaan yaitu surga. Ampunan Allah kemudian surga. Ini bagaimana mungkin kita kurang semangat, padahal Ramadan ini panen kita. Nah, kita berada sekarang di 10 hari kedua bulan suci Ramadan yang Rasulullah katakan Allah akan obral ampunannya. Ini tentunya hal yang sangat harus kita kejar, Pak Bu. Contoh di surah Ali Imran itu kan ayat 133. Itu kan Allah jelas mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah. Di situ Allah sebutkan ampunan dulu, kejar dulu ampunan Allah, baru wa jannatin. Setelah ampunan Allah kita capai, baru kita akan masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi, khusus dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa yang akan dapat ampunan Allah, yang akan dapat surga. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat berikutnya Allah bilang, orang takwa itu bukan orang-orang yang melulu urusan sholat, tahajud, puasa, haji, umrah. Bukan cuma itu. Bukan cuma yang berkaitan dengan ibadah ritual, tapi orang yang bertakwa cirinya adalah pertama, orang yang rajin bersedekah. Dikala senang maupun susah, dikala sehat maupun sakit, dikala senggang maupun sempit. Jadi kalau kita sholat rajin, tahajud rajin, tapi kita pelit, nggak mau sedekah, tidak memikirkan saudara-saudara kita yang kurang mampu, maka kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Bahkan sholat kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Makanya Allah tidak pernah memisahkan perintah sholat sama perintah zakat. Aqimus sholat wa atu zakat, selalu digandeng karena selalu berkaitan. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza, orang yang bertakwa, orang yang dapat ampunan Allah dan bertakwa, ciri-cirinya salah satunya adalah mampu menahan amarah. Pak Bu, bahkan Rasulullah itu sampai mensyaratkan masuk surga itu harus jadi orang yang mampu menahan amarah. 3 kali Rasulullah ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi, kamu pasti masuk surga. Artinya kalau kita yang masih suka gampang marah, yang masih sumbu pendek, maaf, nggak bakal masuk surga, karena bukan termasuk orang yang bertakwa.
Sampai Rasulullah katakan laisa syadid bisur'ah walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang hebat tuh bukan yang jago berantem, bukan yang jago berkelahi, bukan yang rambutnya kayak gergaji tuh, kayak yang ujungnya merah kayak kesiram kuah bakso tuh, anak-anak pang segala macam ya. Bukan mereka. Yang hebat itu kata Rasul, orang yang mampu mengontrol emosinya ketika marah. Itu orang hebat. Karena itu yang paling sulit, melawan hawa nafsu, meredam emosi itu sulit. Dan ciri berikutnya wal afina 'anin nas. Orang yang dapat ampunan Allah, orang yang dianggap bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini lebih sulit lagi. Karena posisi kita berarti benar. Kita dizalimin orang. Tanpa orang itu minta maaf atau bahkan mereka minta maaf, maafkan. Dulu di zaman Rasul, waktu Rasulullah sedang ngaji lah kayak begini di masjid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda begini, sebentar lagi yang masuk lewat pintu ini calon ahli surga. Sahabat celangak celinguk, lihat-lihatan siapa kira-kira. Sementara sahabat Rasul yang ring satu udah ada di dalam semua. Hingga kemudian masuklah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya di riwayat tersebut. Wajahnya basah habis wudhu, kemudian sambil nenteng sendal, orangnya sederhana. Sahabat-sahabat yang lain bisik-bisik dan ngebatin, lah kok dia gitu. Karena ini sahabat yang biasa aja sebenarnya, yang tidak istimewa dari segi ibadah, biasa aja. Singkat cerita, Ibnu Umar radhiyallahu, anaknya Sayyidina Umar waktu itu masih bujangan, ingin menyelidiki, tapi terpaksa dia harus berbohong. Ditemui orang tersebut, terus bilang kepada orang tersebut, Pak maaf, saya lagi berantem sama bapak saya, bisa nggak saya numpang nginep nanti malam di rumah bapak? Oh iya silakan. Padahal tujuannya untuk menyelidiki apa sih rahasianya. Satu malam dilihat ibadahnya tidak ada yang istimewa, malam kedua sama, sampai malam ketiga Ibnu Umar radhiyallahu anhu akhirnya bilang dan ngaku, maaf Pak sebelumnya, kemarin saya bohong begini-begini. Saya di sini nginep 3 malam. Sebenarnya pengen nyelidikin, karena Rasulullah bilang bapak itu calon ahli surga. Bayangin Pak Bu, yang ngucap Rasulullah orangnya masih hidup dijamin masuk surga, itu kan begitu istimewa. Sementara sahabat yang lain yang diucapkan yang dijamin masuk surga itu cuma 10 ketika dia masih hidup. Akhirnya ditanya, apa rahasia bapak? Kata si sahabat ini bilang, kamu lihat sendiri ibadah saya biasa-biasa saja. Iya saya lihat tidak lebih baik dari kami. Kalau sahabat itu kan ibadahnya sangat hebat. Sampai kemudian didesak lagi, mungkin ada satu kebiasaan bapak yang orang nggak tahu. Akhirnya beliau begini bilang, oh mungkin ini kali. Setiap mau tidur, saya tuh selalu memohon ampun kepada Allah untuk diri saya dan untuk siapapun yang menzolimi saya hari ini. Tiap malam beliau sebelum tidur mintakan ampun orang yang ngezolimin dia pada hari itu. Berarti menandakan hatinya begitu bersih. Coba bayangin. Sebenarnya kelihatan remeh, tapi gara-gara itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Bisa kita praktekin itu Pak Bu. Kalau yang ada kan, kalau kita biasanya nggak bisa tidur gara-gara tadi siang berantem misalnya, malah emosi kan sampai ke bawah mimpi. Atau misalnya siang tadi kita bawa mobil di jalan keserempet, tahu-tahu orangnya kabur, itu mungkin kepikiran sampai malam, brengsek banget tadi itu si Anu. Malah kita mah nggak bisa tidur. Artinya apa? Justru kalau kita begitu, itu menandakan hati kita tidak bersih. Nah, tadi maafkan kesalahan orang lain yang menzalimi kita. Di ayat akhir itu Allah bilang, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik. Nah, ini mumpung kita berada di bulan Ramadan, sudah berada di pertengahan ya, maka yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah.
ridho Allah, ampunan Allah. Ini kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang, kalau Allah tuh udah ampunin kita, Allah tuh sudah ridho sama kita, Pak. Jangankan di surga, di neraka aja enak. Nah, kita bingung kan kalau begitu, iman kita belum nyampe nih. Saya di Mesir itu, rata-rata orang Mesir merayakan nuzulul Quran antara tanggal 21 atau 25 Ramadan. Ada juga yang merayakannya tanggal 10 Ramadan. Ternyata saya baca juga beberapa referensi kenapa di Indonesia ini banyak yang merayakan 17 Ramadan. Karena memang sebenarnya tidak ada keterangan yang pasti tentang tanggalnya. Akhirnya ulama Indonesia ini menetapkan 17 Ramadan karena biar kita juga lebih akrab dengan 17 Agustus. Ya, jadi artinya jangan kita mau merayakan nuzul Quran enggak mesti malam 17, enggak. Jadi perbedaannya pendapat tuh ada yang mengatakan malam 10, malam 17, malam 19, malam 21, malam 25, malam 27. Yang paling kuat ini menurut para ulama, konon pendapat yang paling kuat malam 21. Ya, tapi itu mah kan sejarah. Yang paling penting bagaimana kita memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai way of life, pedoman hidup. Ini yang penting buat kita. Saat ini yang terjadi, sayangnya kebanyakan yang menggunakannya itu justru orang-orang non-muslim. Makanya Syekh Muhammad Abduh dulu sampai mengatakan, aku tidak melihat muslim di Paris dulu di awal 1900-an. Aku tidak melihat muslim di Paris, tapi aku melihat Islam. Sementara aku melihat muslim di Arab, tapi aku tidak melihat Islam. Artinya banyak justru ajaran kaum muslimin, ajaran Al-Quran, hadis itu banyak dipakai oleh orang-orang non-muslim. Sekarang zaman sekarang yang paling deket dah, lihat Singapura. Kita kan cuma slogan aja, nazafatu minal iman, kebersihan dari sebagian daripada iman. Coba lihat di masyarakat kita, nggak dipakai kan? Justru yang lebih pakai mana? Itu Singapura. Singapura terkenal sebagai fine city, kota denda kan? Karena apa? Ketat masalah aturan tersebut. Makanya kita kalau ke Singapura kan nggak boleh sembarangan buang sampah, bahkan beluda jadi denda, nggak boleh sembarangan ngerokok segala macam. Itu dan tapi setelah itu kan menjadi begitu bersih dan justru itulah ajaran Islam. Atau kita lihat ke Jepang, bagaimana kondisinya di sana. Nah, inilah yang terjadi. Sementara banyak orang-orang yang mempraktekkan Al-Quran bukan dari kalangan kita. Padahal Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar sepanjang masa. Pak, Bu, para nabi dan rasul punya mukjizat yang begitu hebat kan? Nabi Nuh bisa bikin kapal, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Semua itu mukjizat dari Allah. Tapi ingat, itu adalah mukjizat yang disebut khawariqul adah, extraordinary, yang di luar nalar. Tapi itu hanya terjadi di saat itu doang. Rasulullah pernah membelah bulan dengan telunjuknya, dan Badan Antariksa Amerika membuktikan pernah bulan itu seperti terbelah. Memang benar, bukan tipuan mata. Tapi itu hanya untuk saat itu. Dan semua orang dengan mata telanjang itu dapat melihat mukjizat itu. Artinya nggak perlu pinter. Fir'aun bisa menyaksikan tongkat Nabi Musa jadi ular. Namrus menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim 3 hari 3 malam tidak terbakar di api. Artinya apa? Itu mukjizat yang memang di luar nalar, tapi hanya berlangsung saat itu aja untuk melemahkan musuh-musuh Allah. Tapi Al-Quran ini mukjizat terbesar sepanjang masa sampai hari kiamat, dan tidak semua orang bisa memahami mukjizat tersebut kecuali belajar dengan baik tentang agama. Makanya saya selalu ingatkan, Pak, silahkan kita mau bercita-cita jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi orang kaya, silahkan. Tapi ingat,
Nanti yang kita bawa ke akhirat itu bukan itu. Iman, ilmu pengetahuan, agama kita nanti akan ditanya seberapa besar dalam pemahaman kita tentang agama. Kalau kita bicara dunia tadi, jabatan, kaya, nih bedanya harta sama ilmu. Lihat, semua orang bisa dikasih kaya sama Allah. Fir'aun kaya, Namruz kaya, Korun kaya. Dari mulai yang orang muslim yang taat, orang muslim yang tidak taat, orang kafir, orang nggak percaya Tuhan, semua dikasih kaya sama Allah. Semua bisa dikasih kaya. Saya pernah diminta mengisi Ramadan di salah satu perusahaan penambang emas yang punya orang Singapura di daerah Sudirman. Dan ternyata CEO-nya itu malah ownernya itu ateis, orang Singapura, kaya. Bahkan dia selalu bilang sama anak buahnya, katanya, kamu ngapain sih sholat? Saya aja nggak sholat, katanya. Kaya, saya nggak percaya Tuhan, saya kaya. Artinya apa? Ternyata uang, harta di mata Allah tuh hina, karena siapa aja dikasih. Tapi ilmu agama, silakan cek. Saya mengasuh banyak majelis ta'lim, itu saya sudah cek, saya sudah perhatikan, saya sudah survei. Orang yang mau belajar agama dari penduduk yang ada di situ tidak sampai 10%. Kenapa? Karena memang ilmu agama itu mahal. Hanya orang-orang pilihan yang Allah gerakkan hatinya untuk belajar agama. Apakah, ya silakan tanya diri sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang digerakkan oleh Allah atau tidak? Tergantung kita, tergantung usaha kita, tergantung kemauan kita. Kalau kita mau memahami ilmu Al-Quran dan ilmu agama, Allah akan gerakin hati kita untuk hadir, untuk menjadi orang-orang yang mau sebulan sekali. Kenapa? Biar hati kita tidak gelap, biar kalau kita nanti salah kita tahu jalan kembali. Seperti itu kira-kira. Nah, makanya ayo kita sebagai pemilik Al-Quran, kita lebih dalami lagi ilmu Al-Quran, kita lebih dalami ilmu agama. Itulah yang akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Sementara ilmu dunia kita tidak akan kita bawa ke akhirat. Ini satu hal terakhir saya cerita. Sekitar tahun 2009 atau 2010, waktu kami masih menjadi mahasiswa di Kairo, Bapak Presiden kita, mantan Presiden kita yang menjadi salah satu orang paling cerdas di dunia, Bapak B.J. Habibie, berceramah di hadapan kami di Kairo. Beliau sambil menangis berkata, saya baru sadar setelah setua ini, ternyata ilmu agama jauh lebih penting dari seluruh ilmu yang saya punya. Kalian mahasiswa yang pada belajar agama beruntung. Saya rela menukar semua ilmu yang saya punya dengan ilmu agama. Nangis beliau, menyesal. Beliau itu kan kita tahu banyak hak patennya urusan pesawat kan. Apa tuh yang kalau di sayap pesawat kalau lagi landing atau take off, kebuka tutup, namanya apa? Itu hak paten beliau dan dipakai oleh seluruh dunia. Bayangkan. Beliau yang begitu cerdas dan beliau dianggap sebagai orang muslim paling cerdas di dunia. Sampai beliau menangis begitu. Saya menyesal kurang mendalami agama. Bahkan saya rela menukar seluruh ilmu saya dengan ilmu agama. Ini orang seperti beliau aja berkata seperti itulah. Kita yang nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Ayo. Sumber ilmu pengetahuan adalah Al-Quran dan hadis. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ironisnya kita malah belajar dari yang lain. Sangat disayangkan. Ayo, momen Ramadan ini mudah-mudahan jadi momentum kita untuk lebih menyadari lagi bahwa kitalah pemilik mukjizat terbesar di dunia. Kitalah pemilik buku panduan yang paling hebat di dunia. Tapi sayangnya kita malah kurang ngerti. Yang Rasulullah gambarkan seperti keledai bawa kitab,
bawa doang, ngerti kagak gitu. Nauzubillah. Mudah-mudahan momen Ramadan ini menjadi keberkahan dan turning point buat kita, menjadi titik balik buat kita untuk lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah. Salah satunya Pak, saya ingatkan orang yang lagi puasa, kata Nabi itu doanya nggak bakal ditolak sama Allah. Silakan ayo kita berdoa mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan silakan sebutkan hajat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man bi'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma iftah lana abwabal jannah. Allahumma افتح لنا أبواب المغفرة. اللهم افتح لنا أبواب التوبة. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم افتح لنا أبواب الحكمة. اللهم افتح لنا أبواب العافية. اللهم افتح لنا أبواب السعادة. اللهم افتح لنا أبواب السهولة. اللهم افتح لنا أبواب الصحة. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الرضا. اللهم افتح لنا أبواب الرزق. اللهم افتح لنا أبواب حسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.